Ya, pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan perbankan anggota Himbara telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM. Namun demikian proses penghapusan tersebut masih harus melewati tahapan administrasi yang melibatkan otoritas jasa keuangan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan rapat umum pemegang saham perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang diperkirakan mencakup hingga 1 juta pebisnis UMKM. Namun Maman menuturkan meski anggaran telah disetujui, proses penghapusan utang UMKM masih harus melalui tahap administrasi yang krusial. Pasalnya, para pejabat baru di Bank Himbara harus melalui mekanisme pengawasan atau fit and proper test serta mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, sekarang tinggal isu administrasi di mana para pejabat-pejabat Bank Himbara kita yang baru diangkat itu harus melalui mekanisme approval di OJK. Jadi kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa? Direksi-direksi di Bank BUMN, di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan. Menunggu approval dari OJK. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani pada 5 November 2024. Kebijakan penghapusan piutang macet ini berlaku dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak PP tersebut disahkan. Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada 3 sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri busana dan kuliner, di mana sektor-sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Namun tidak semua pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas tersebut, sebab kebijakan ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapus bukuan di Perbankan Himbara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti realisasi kebijakan penghapusan utang UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Komandiri. Halo, Bu Herma, apa kabar? Halo, sehat dan happy. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Mas Jaya Darmawan, peneliti ekonomi Selios. Halo Mas Jaya, apa kabar? Halo, baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Mas Jaya mungkin juga bisa melihat bagaimana sih dari sudut pandang Anda terkait dengan kebijakan penghapusan utang UMKM yang tadi sudah disampaikan Menteri begitu. Apakah kebijakan tersebut menjadi tepat begitu untuk diberlakukan saat ini? Ya baik Mas, ini memang sesuatu yang kembali dilakukan pemerintah gitu ya. Mengeluarkan beberapa program yang statementnya adalah usaha untuk keberpihakan kepada rakyat, dalam hal ini UMKM. Saya kira memang ini sebenarnya kalau dari sisi dunia perbankan, ini hal yang umum, sangat common. Write off hutang atau penghapusan utang itu hal yang sangat biasa. Karena itu tidak hanya dari sisi membantu nasabah, tapi juga bisa merapikan atau memperbaiki laporan keuangan dari perusahaan sendiri atau perbankan. Nah, tapi kalau dari sisi keperpihakan kepada UMKM-nya itu perlu kita lihat gitu loh. Karena dari beberapa informasi yang saya dapat kok sepertinya belum tepat sasaran gitu loh. Dan belum dirasakan oleh UMKM yang ada. Jadi saya kira pemerintah perlu lagi memperhatikan satu terkait dengan data UMKM mana yang perlu mendapatkan, dan yang kedua terkait dengan sosialisasi. Baik, data dan sosialisasi yang masif betul kita tentunya ya terkait dengan ada upaya penghapusan dari piutang UMKM. Nah, Bu Herma, sebagai pelaku sendiri bagaimana Anda melihat kebijakan yang tadi sudah disampaikan? Memang tinggal menunggu saja kuncinya begitu dari otoritas jasa keuangan bagi Himbara untuk bisa melaksanakan kebijakan ini. Ya, kalau menurut saya sudah saya sampaikan sebelumnya ya Mas, di tema yang sama bahwa pelaku usaha mikro itu sebenarnya tidak dapat manfaat dalam kebijakan ini karena kan ada syarat kan di situ. Jadi apalagi kemarin saya sempat dihubungi dari pihak perbankan
dan teman-teman UMKM itu masih juga kan ditagih juga hutangnya, meskipun harusnya dia selesai dari tahun 2017, kalau 3 tahun masa kreditnya harusnya sudah selesai. Ya, halo. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke Mas Jayadi. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan tadi begitu, apakah kebijakan penghapusan dari piutang UMKM ini juga akhirnya benar-benar begitu? Kalau Anda katakan memang belum tepat sasaran begitu. Nantinya apakah pada saat terrealisasi dengan baik begitu, apakah pelaku UMKM juga akan mendapatkan manfaat yang benar-benar bisa menopang juga nih kegiatan usaha, kehidupan mereka juga. Khususnya mungkin bagi yang mikro tadi yang disampaikan oleh Bu Herma begitu, Mas Jaya. Ya. Tadi sependapat dengan Bu Herma ya, dari plafon yang ada, persyaratan yang ada, ini kan sebenarnya perlu memperhatikan juga yang mikro ya, karena saya lihat KUR juga tidak mendapatkan kebijakan ini gitu. Yang kedua, perlu diperjelas juga kebijakan dari pemerintah, apakah hanya penghapusan hutang atau juga penghapusan penagihan, itu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Lalu kaitannya dengan manfaatnya terhadap UMKM, memang secara arus kas gitu ya, secara keuangan dari satu sisi akan mengurangi biaya tagihan hutang yang akan diberikan UMKM kepada perbankan. Tapi juga harus melihat juga arus kas itu atau usaha dari UMKM itu tidak hanya dilihat dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi bisnis. Sehingga pemerintah juga harus menambah kebijakannya dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang lebih baik, yang lebih sehat. Nah, karena jangan sampai hanya stimulusnya berasal dari kebijakan keuangan, tapi kebijakan yang lebih real dalam penciptaan dunia usaha yang lebih sehat, yang lebih masif itu belum dilakukan, begitu. Baik, nah Bu Herma, lantas kalau kita bicara mengenai tadi membangun iklim dunia usaha bagi sektor UMKM begitu. Saat ini realnya yang dialami saat ini ya, kalau misalnya Bu Herma bisa rasakan begitu. Apa Bu? Ya apakah memang benar-benar sudah cukup baik begitu dari tahun ke tahun terus meningkatkah atau Anda melihat justru ada stagnasi di sana? Nah, sebenarnya kan kalau pelaku usaha mikro yang menurut PP7 itu kayaknya yang sepertinya beda ya perlakuannya dengan pelaku usaha mikro yang menurut Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2008. Karena kriteria dalam hal kebijakan yang omset yang di bawah 500 itu kayaknya susah sekali untuk mendapatkan manfaat di program ini. Ditambah daya beli masyarakat yang turun, produk impor yang naik, apalagi ini ada embargo tax dari Amerika, itu juga sangat menyulitkan pelaku usaha mikro. Nah, harusnya kebijakan kayak dulu dipakai. Justru yang dimanfaatkan adalah pemerintah hadir untuk pelaku usaha mikro. Jelas-jelas kan dia posisinya imbasnya lebih besar. Nah, tapi dengan kriteria itu sudah sangat jelas sebenarnya. Pak Jaya tadi juga sudah menyampaikan kriterianya masuk misalnya dia untuk memperbaiki usaha mikro, termasuk keadilan ya Mas, yang mereka membayar tapi sampai terseok-seok itu rewardnya apa oleh pemerintah, kok justru yang maaf ini nggak bayar malah dihapuskan begitu saja. Nah itu yang harus sebenarnya asas keadilan itu harus ada. Ya, moral hazard memang yang masih menjadi salah satu fokus ya dari pelaku sektor UMKM. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bu Herma, Mas Jaya, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda apa saja sih persyaratan untuk bagi pelaku UMKM terkait dengan penghapusan piutang yang dilaksanakan pemerintah. Seperti yang bisa Anda saksikan, berlaku untuk sektor UMKM yang kesulitan akibat bencana alam ataupun pandemi COVID-19, kemudian UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara atau telah melewati jatuh tempo kurang lebih 10 tahun. Total utang maksimal 500 juta untuk badan usaha dan 300 juta rupiah untuk individu. Berikutnya manfaat dari penghapusan piutang UMKM, di mana UMKM dapat membuka kembali lapangan pekerjaan, mengurangi beban keuangan sehingga UMKM dapat fokus pada pemulihan dan pengembangan usaha. Dan ketiga, membersihkan nama UMKM dalam sistem OJK sehingga dapat meminjam uang untuk modal usaha. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Stiorini dan juga Mas Jaya Darmawan. Nah, Mas Jaya, tadi sempat juga disinggung oleh Bu Herma nih terkait dengan kesulitan dari sisi persyaratan bagi pelaku usaha mikro UMKM juga begitu yang akan ataupun termasuk dalam program penghapusan piutang UMKM ini. Anda melihatnya bagaimana? Perlukah sinkronisasi data lagi kah atau relaksasi di sisi persyaratannya misalnya? Ya, saya setuju ya, dan memang ketika kebijakan itu diberikan kepada subjek tertentu, dalam hal ini UMKM, yang harus ditanyakan dahulu adalah UMKM, apa yang dibutuhkan, seperti apa mekanisme yang diinginkan. Jadi tadi dari UMKM, dari Bu Herma sudah menyampaikan bahwa persyaratannya masih mudah, masih susah gitu ya, dan tidak mengampu semua UMKM. Saya kira kalau dilihat dari persyaratan tadi 10 tahun dan mungkin ada batas 5 tahun dari rencana keputusan dari perbankan, itu sebenarnya di dunia perbankan sangat umum sekali, sangat sering terjadi. Makanya saya lihat jangan sampai pemerintah di tengah kelesuan ekonomi yang sekarang terjadi, daya beli masyarakat turun dan kita keran impor juga masih banyak, jadi lesu ini, jangan sampai pemerintah lagi-lagi menggembor-gemborkan kebijakan yang sebenarnya tidak berdampak real kepada masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kita mendengarkan bahwa ojol akan mendapatkan THR, tapi nyatanya juga hanya dapat 50.000 gitu kan. Bahkan banyak yang tidak dapat. Nah, ini juga sama seperti UMKM. Jangan sampai gembar-gembor ingin menghapus utang UMKM itu serasa seperti kebijakan baru yang sangat berdampak. Nyatanya UMKM tidak mendapatkan manfaatnya langsung, dan ternyata itu sebenarnya kebijakan atau keputusan yang biasa di dunia perbankan gitu. Malah lebih banyak menguntungkan Bank Himbara sendiri. Tapi dari sisi UMKM belum banyak gitu ya, yang menerimakan manfaatnya. Begitu, Mas. Baik. Nah, Bu Herma, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pelaku UMKM lah yang mikro yang seperti Anda sampaikan tadi, apakah memang masih banyak yang memiliki utang di pihak bank begitu ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga memang ini menjadi suatu program ataupun kebijakan yang sebenarnya benar-benar dinantikan begitu oleh pelaku UMKM sendiri, Bu Herma? Ya, sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan, seharusnya masa yang saya ajukan untuk anggota itu kan masa pinjaman periodenya kan 3 tahun ya. Padahal untuk KUR itu kan sudah ada penjaminan bank jika NPL-nya 4. Dia kan udah dapat penggantian dari negara 70% karena tercover dengan asuransi dari Jamkrindo. Tapi kan UMKM masih dikejar sampai sekarang. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang saya merasa bahwa ini nggak adil. Kenapa? Bukan yang itu saja, meskipun dia udah ada penjaminan negara, selama UMKM itu masih berusaha, seharusnya dialah yang harus dibantu. Ini kan yang dibantu justru orang-orang yang benar-benar dia sampai nggak punya aset. Berarti kan usahanya mati. Nah itu. Nah kalau misalnya yang tadi penghapusan hutang, itu mereka setelah itu bagaimana? Setelah diputihkan, gitu, tidak ditagih, itu kan hapus buku, tidak ditagih. Itu mereka selanjutnya bagaimana untuk usahanya? Kalau usahanya sudah mati. Nah itu yang saya merasa bahwa kebijakan ini sebenarnya nggak berdampak sekali kepada pelaku UMKM. Pemerintah selalu menyampaikan UMKM, tapi yang
disampaikan seakan-akan tuh pelaku usaha mikro yang dapat manfaat. Padahal kan justru mikro selalu nggak dapat manfaat gitu. Kalau toh ada mendapatkan manfaat itu terlalu kecil gitu loh. Selalu sedikit lah yang bisa mendapatkan manfaat. Itu sih. Jadi saya sangat prihatin aja, termasuk yang tadi disampaikan Pak Jaya. Ojol, tiba-tiba Kementerian UMKM menyampaikan ojol dimasukkan kriteria UMKM. Bagaimana seorang pekerja disamakan dengan pelaku usaha UMKM? Jangan sampai itu hanya nanti menghapus kewajiban dari pengusaha itu atas kerjanya para driver ojol itu. Nah itu yang kadang saya juga masih bingung dengan menteri yang sekarang ya, karena kadang nggak sesuai gitu loh menurut saya kebijakannya. Oke, Bu Herma. Nah, Mas Jaya, lantas bagaimana Anda melihat tadi ada moral hazard juga yang nampaknya juga masih dipertanyakan begitu bagi mereka pelaku UMKM khususnya mikro yang masih berusaha begitu untuk menunaikan kewajiban mereka pada saat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti perbankan misalnya. Anda melihatnya posisi ini seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa memang karena sangat common di dunia perbankan, sebenarnya memang mendapatkan manfaatnya ya perbankan itu sendiri gitu. Jadi saya kira pemerintah sebaiknya stop untuk gembar-gembor kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat. Tapi coba juga dilihat dari kebijakan lain. Kalau misalkan kaitannya dengan penghapusan hutang ya memang harus dilakukan, ditanyakan dahulu FGD dulu dengan para pelaku UMKM. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ya coba KUR juga dipertimbangkan gitu. Karena kita tidak akan mendapatkan manfaat secara umum, secara publik kalau kita memberikan bantuan kepada usaha yang mati gitu loh. Untuk apa kita membantu usaha yang mati gitu. Yang kedua adalah penting menurut saya kebijakannya lari kepada peningkatan usaha gitu ya. Satu, pemerintah juga harus berhati-hati kepada keran impor yang semakin banyak. Yang kedua, banyak sekali bantuannya untuk UMKM yang sebenarnya lebih diperlukan, misalkan terkait dengan bantuan peningkatan kapasitas, gitu kan, bantuan peningkatan promosi, gitu kan. Kita bisa mencontoh Cina, Mas, gitu. Cina itu negaranya yang begitu besar, ternyata juga memiliki keperhatian yang sangat besar kepada UMKM-nya. Dipasarkan di dunia internasional, dibekali dengan teknologi yang canggih, diajarkan supply chain-nya diatur. Nah ini yang lebih berdampak daripada hanya gembar-gembor ingin menghapus utang UMKM. Gitu. Baik. Nah ini menarik. Nah Bu Herma, lantas kalau kita bicara mengenai tadi bentuk insentif ataupun justru kebijakan yang seperti apa sih yang diinginkan oleh pelaku UMKM sebenarnya yang bisa mendukung kegiatan usaha mereka, kemudian iklim usaha yang juga lebih kondusif dan lain-lain, Bu Herma? Ya, sebenarnya UMKM ini butuh sekali negara hadir untuk peningkatan SDM-nya itu sendiri, itu nomor satu. Kebijakannya juga benar-benar harus posisi di sisinya UMKM, khususnya pelaku usaha mikro ya. Saya kadang juga kalau ngomong UMKM seakan-akan itu mikro. Saya bilang pelaku usaha mikronya itu benar-benar harus ada di sisi itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita mau bersaing sementara bahan-bahan untuk ongkos produksi saja di sini mahal, gitu kan? Belum ditambah kayak legalitas yang harus didukung, gitu kan? Semuanya kan berbayar, nggak ada yang gratis. Ada gratis, tapi selalu ada batas kota. Nah, itu yang harusnya negara hadir. Ketiga, yang tadi disampaikan Pak Jaya adalah dibantu masalah pemasaran. Misalnya gembur-gemburkan go ekspor misalnya. Nah, tapi SDM-nya aja tidak diedukasi bagaimana mereka layak produknya untuk ekspor. Karena yang tadi level-level itu nggak diajarin juga kepada pelaku usaha. Nah, jatuhnya kita lah yang menjadi sasaran perang ekonomi dari negara lain yang produknya membanjir di Indonesia. Sementara dengan daya beli masyarakat yang turun, itu pasti akan beli produk impor yang harganya lebih murah. Nah, otomatis apa korbannya? Pelaku usaha mikro itu sendiri, yang itu juga sebagai rakyat Indonesia gitu loh. Itu yang harusnya pemerintah harus benar-benar bijaksana dalam posisi punya hati kepada pelaku usaha mikro. Gitu. Baik, nah untuk KUR-nya sendiri bagaimana kredit usaha rakyat begitu? Apakah memang ini masih menjadi game changer juga bagi sektor UMKM Indonesia, Bu Herma?
Ya, halo. Harapannya kan selalu semakin turun, yaitu harusnya ada evaluasi. Kenapa ini penyerapannya semakin turun? Berarti syarat prosedurnya gitu kan. Satu misalnya tidak wajib jaminan. Tidak wajib itu menjadi alasan bank tetap meminta jaminan gitu kan. Nah, terus ada syarat lagi misalnya lolos SLIK dan lolos SIKP gitu. Nah, lolos SLIK mungkin ada nih. Sekarang mungkin dari yang awalnya lolos checking lah istilah kasarnya, BI checkingnya misalnya awalnya UMKM ada 100, tapi karena imbas yang kemarin, mereka kan semakin anggota UMKM yang mikronya ini semakin sedikit, otomatis untuk mendapatkan kurs juga susah. Kecuali negara ini bikin prosedur yang pernah punya masalah satu kali gitu kan, bisa mengajukan lagi dengan gitu pembinaan, evaluasi, pendampingan, terus ada kriteria yang memang mereka harus ada bikin pernyataan apa atau personal garanti dari misalnya dia masuk di organisasi sehingga organisasi bisa ikut membantu mendampingi membina. Nah itu seharusnya pemerintah bisa belajar gitu loh dengan kondisi yang ada sekarang. Oke, itu yang diharapkan dan diinginkan dari pelaku sektor usaha mikro, kecil dan menengah ya, terkait dengan bagaimana membangun usaha, pendampingan yang paling utama, SDM juga untuk bisa peningkatan ya dari sisi kemampuan wirausaha mereka, standarisasi begitu, bagaimana produk-produk yang berkualitas yang bisa dilempar ataupun dipasarkan di masyarakat Indonesia. Baik, Ibu Herma, Mas Yaya, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Herma, Mas Jaya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.